atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita dimanapun kita berada. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membicarakan tentang berita yang ramai di media sosial maupun di surat kabar, yaitu tentang bagaimana pemerintah merespon baik, yaitu tentang perubahan nama Isa Al-Masih di kalender berubah menjadi Yesus Kristus. Tentunya ini adalah sesuatu hal yang sangat baik dalam iman kekristenan. Karena apa? Nama Isa yaitu berbeda dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Isa versi Al-Quran itu sangat berbeda dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab kita. Karena di dalam Al-Quran Isa diciptakan dan Isa hanya sebatas utusan ataupun nabi. Sedangkan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab itu merupakan Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan manusia, menebus setiap dosa dan pelanggaran umat manusia di dalam hukum dosa. Namun masih ada nih guys mu'alaf yang ngengkel Isa itu sama dengan Yesus, dan bahkan menganggap yang tidak mengakui hal itu mereka tidak tahu apa-apa. Apakah pemerintah itu tidak mengerti apa-apa tentang Yesus dan Isa? Sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita simak dulu video pernyataan yang ngeyel ini. Mari kita perhatikan. Ketika ada muslimin atau para ustaz-ustazah atau siapapun yang mengaku dirinya ahli, akademisi di bidang religi, di bidang agama Islam, lalu bilang Jesus is different from Isa alaihissalam, Jesus berbeda, maaf. Anda nggak tahu apa-apa ternyata. Maaf ya. Kalau bicara Nabi Isa selalu Kristen. Kristen nggak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Untuk itu Kementerian Agama akan menyusun usulan Perpres Peraturan Presiden untuk perubahan nomenklatur yang dimaksud. Ya, baik, dalam video ini sebenarnya mu'alaf ini sudah disanggah oleh Yahya Waloni yang menyatakan bahwa Yesus dan Isa itu adalah suatu hal yang berbeda. Jadi jelas ya guys, maka dari itu saya rasa pemerintah sudah mengambil kebijakan yang baik, yaitu tentang perubahan nama di dalam kalender Isa menjadi Yesus Kristus. Karena Isa di dalam Al-Quran itu tidak diakui bahwa dia mati di atas kayu salib, hanya diserupakan. Sedangkan Yesus Kristus di dalam Alkitab itu adalah benar-benar dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran umat manusia di dunia ini yang percaya kepadanya. Dan juga kalau saya memperhatikan beberapa literatur, Isa di dalam Al-Quran itu katanya nih guys ya, saya tidak tahu kebenarannya karena saya tidak membahas lebih dalam tentang apa yang ada di Al-Quran. Menurut yang saya baca yaitu bahwa Isa itu dilahirkan di dekat pohon korma. Ketika Maryam bersandar di pohon korma, maka dia melahirkan Isa. Sedangkan Yesus Kristus
Dia lahir di Bethlehem, yaitu tepatnya di kandang domba, karena pada waktu itu tidak ada penginapan untuk menampung bagaimana Maria dan Yusuf sebagai pendampingnya, yaitu akan melahirkan Yesus Kristus. Jadi jelas ya guys, inilah perbedaan-perbedaan yang ada di dalam Alkitab dengan di Isa versi yang ada di Al-Quran. Jadi jelas itu adalah sesuatu yang berbeda dan tidak sama. Jadi saya rasa pemerintah sudah mengambil kebijakan yang baik, kebijakan yang positif untuk merubah nama Isa Al-Masih yang ada di kalender menjadi nama Yesus Kristus. Mari saya mengajak seluruh umat Kristen untuk terus mendukung pemerintah, terus doakan kinerja pemerintah supaya menjadi lebih baik, dan terus diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatur roda pemerintahan ini, sehingga toleransi antar umat beragama tetap dijaga dan negara ini boleh tetap kondusif di dalam perlindungan dan lawatan Tuhan terjadi di negeri ini. Terus doakan pemerintah, terus doakan anak-anak Tuhan yang masuk dalam dunia pemerintahan, kiranya boleh terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua dimanapun kita berada, dan Tuhan menolong kita dalam setiap aktivitas kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati. God be with you.